Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurita Dia Pratama dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 20 462-575-PN-17005. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan ujian akhir semester Statistika Pertanian D yang telah diberikan oleh Bapak Irwan Indrayanto dan Ibu Oki Almas Amalia. Langsung pada soal yang pertama, yaitu tentang rancangan penelitian di bidang pertanian. Di sini saya membuat rancangan penelitian dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Air Laut terhadap Irigasi Pertumbuhan Tanaman Padi Petani Yogyakarta. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pemanfaatan atau penggunaan air laut sebagai irigasi terhadap pertumbuhan tanaman padi petani Yogyakarta. Data yang dikumpulkan yaitu meliputi lahan sawah di masing-masing Kabupaten Yogyakarta, pH tanah dan air laut, salinitas air sawah dan air laut, warna daun padi, serta warna dan tekstur bulir padi. Jenis, sumber, dan juga metode yang digunakan, yakni data primer, yaitu dengan melakukan penelitian dan survei secara langsung ke lahan sawah petani Yogyakarta dan mengamati pertumbuhan tanaman padi yang diirigasi dengan air laut. Soal yang kedua yaitu tentang konsep margin of error. Sebelumnya telah diketahui bahwa sampel ini ialah sebagian dari populasi yang diambil untuk dilakukan pengukuran statistika dan uji statistik untuk mengambil keputusan dalam populasi. Nah, di dalam sampel ini biasanya terjadi pengambilan sampel atau yang disebut dengan sampling, namun biasanya terjadi kesalahan atau error yang disebut dengan sampling error. Salah satu sampling error ini ialah margin of error atau yang dilambangkan dengan alpha, yaitu batas galat atau kesalahan. Biasanya margin of error ini ditentukan oleh peneliti seberapa besar error yang diharapkan. Dengan persentase errornya biasanya 10%, 5%, atau 1%. Di sini saya akan membahas tentang margin of error 5%. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa sampling error ini dapat diukur dengan confidence interval yang dirumuskan dengan 1 min alpha atau 1 min margin of error. Yang artinya yaitu selang kepercayaan. Yang biasanya besarnya yaitu sebesar 90%, 95%, atau 99%. Jadi untuk margin of error 5%, ini biasanya memiliki confidence interval sebenarnya 95%. Dengan rumus yaitu 1 min alpha tadi menjadi 1 min 5% atau 1 min 0,05 sampai dengan 0,95 sama dengan 95%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kurva normal di samping, bahwa pada kurva di samping margin of error terletak pada ekor kurva yaitu kanan dan kiri dengan sebesar 2,5% atau 0,25. Jadi margin of error ini dibagi menjadi kedua bagian yaitu kanan dan kiri ekor kurva sehingga untuk margin 5% dibagi menjadi 2 yaitu 2,5%. Dan untuk bagian selain ekor, yaitu bagian tengahnya, ini merupakan confidence interval atau CL yang dirumuskan dengan 1 min alpha tadi, sehingga hasilnya yaitu 1 min 5% atau sama dengan 95%. Soal yang ketiga yaitu tentang jumlah sampel yang diperlukan jika tidak diketahui jumlah anggota populasi. Jadi berdasarkan rancangan penelitian di nomor 1, dapat diketahui bahwa dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan air laut sebagai irigasi terhadap pertumbuhan tanaman padi petani Yogyakarta. Dan apabila diambil sampel dari banyaknya populasi tanaman padi dari petani Yogyakarta yang terpengaruh tadi, dapat diasumsikan populasi cukup besar. Namun tidak diketahui proporsinya
Namun tidak diketahui proporsi pengaruh pemanfaatan air laut terhadap irigasi pertumbuhan tanaman padi petani Yogyakarta. Maka diasumsikan kembali tingkat pengaruh pemanfaatan air laut ialah sebesar 30%. Langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan mencari Z alfa per 2 atau yang disebut dengan nilai kritis. Dapat dilihat pada kurva tersebut, pada kanan kiri tadi ialah bagian margin of error atau alfa, yang besarnya yaitu 2,5% atau 0,025. Karena yang dicari ialah Z alfa per 2, maka bagian yang digunakan ialah setengah dari kurva, yakni luas dari setengah kurva tadi sebesar 0,5. Dapat dilihat pada gambar kurva tersebut bahwa pada kanan kiri ekor kurva tadi ialah bagian dari margin of error atau alfa, yakni sebesar 5% yang dibagi menjadi 2, yaitu 2,5% atau sama dengan 0,025. Kemudian dapat dilihat kembali pada bagian garis putus-putus tengah kurva. Karena pada kali ini kita akan mencari Z alfa per 2, maka yang digunakan ialah bagian setengah dari kurva, yakni luasnya yang bawah yaitu sebesar 0,5, sehingga untuk luas dari kurva tersebut ialah 0,5 dikurangi dengan 0,25 atau margin of error tadi, sehingga yang dihasilkan ialah 0,475. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di samping, dari angka 0,475 tadi dapat ditarik garis vertikal dan horizontal sehingga dapat ditemukan nilai Z alfa per 2-nya yaitu 1,9 dan juga 0,06. Sehingga jika digabung, nilai dari Z alfa per 2 atau Z dari 0,05 per 2 itu sama dengan 1,96. Langkah yang kedua yaitu mencari N atau ukuran sampel. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa nilai N atau ukuran sampel ini ialah bagian yang dicari, kemudian alfa atau margin of error-nya tadi ialah sebesar 5% atau 0,05, kemudian P yaitu proporsi dari kategori tersebut ialah sebesar 30% atau 0,3. Selanjutnya I ini ialah nilai dari 1 min P, sehingga hasilnya nanti 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7. Dan yang sudah diketahui sebelumnya juga yaitu nilai Z alfa per 2 atau Z 0,05 per 2 yaitu sebesar 1,96. Maka dapat dimasukkan ke dalam rumus Cohen, yaitu N sama dengan Z alfa per 2 kuadrat dikali P dikali I, kemudian dibagi margin of error atau alfa kuadrat. Kemudian dapat dimasukkan nilai-nilainya, yaitu 1,96 kuadrat dikali 0,3 dikali 0,7, kemudian dibagi 0,05 kuadrat. Kemudian sama dengan 0,8067 dibagi 0,0025 sama dengan 322,68 dan dapat dibulatkan menjadi 323. Sehingga nilai N atau ukuran sampel yang diperlukan peneliti jika tidak diketahui jumlah anggota populasinya yaitu sebesar 323. Selanjutnya soal yang nomor 4, yaitu tentang ukuran sampel yang diperlukan jika jumlah anggota populasinya ialah 1000. Maka berdasarkan rancangan penelitian di nomor 1 tadi, dapat diketahui bahwa dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan air laut sebagai irigasi terhadap pertumbuhan tanaman padi petani Yogyakarta. Dan apabila diambil sampel dari banyaknya populasi tanaman padi petani Yogyakarta yang terpengaruh irigasi air laut, maka dapat diketahui pula jumlah anggota populasi tanaman padi petani Yogyakarta tadi ialah sebanyak 1000. Yang juga selanjutnya dipilih alfa atau margin of error-nya 5%.
Langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan mencari N, yaitu ukuran sampel, namun dengan melihat populasi, yaitu menggunakan rumus Slovin, yakni N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali dengan alfa. Maka dengan menggunakan rumus Slovin tadi dapat dimasukkan angkanya, maka hasilnya 1000 dibagi 3,5 sama dengan 285,71 sama dengan dibulatkan ialah 286. Yang terakhir ialah tentang teknik sampling. Sebelumnya perlu diketahui teknik pengambilan sampel ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini disimpulkan menggunakan teknik sampel, yaitu simple random sampling, yang termasuk dalam teknik sampel probability sampling. Simple random sampling sendiri yaitu teknik pengambilan sampel yang tiap elemen pada populasi memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Lebih tepatnya, penelitian ini menggunakan simple random sampling tanpa pengembalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.